Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya sahabat kreatif. Hari ini saya ingin mencoba memperbaiki equalizer teman-teman ya. Equalizer jadul seperti ini, mereknya BSE ya 232 ya untuk kodenya. Dan ini dua channel teman-teman. Ini lumayan jadul ya equalizer seperti ini, dan kerusakannya itu mudah klip teman-teman ya. Dan dengung ya. Ini kalau saya perhatikan dengung di bagian channel 1 teman-teman. Channel 1 atau channel A ya. Channel A dengung, walaupun musiknya belum kita masukkan, itu LED-nya atau indikatornya udah nyala ya. Oke, langsung saja akan kita cek dulu. Ini kita pasangkan input power di channel A ya, yang atas ini. Nah, yang bawah nanti kita coba juga ya. Oke, kita coba nyalakan. Untuk power sudah saya nyalakan ya. Nah, speakernya ada di sana teman-teman. Kita dengarkan sama-sama gunakan headset ya. Jika teman-teman mempunyai equalizer seperti ini, nah ini colokan ke listrik agak longgar ya. Nah, di sini dengung ya teman-teman. Dengung, dan ini belum masuk musik, tapi LED-nya udah nyala ya, indikatornya udah nyala di sini ya. Indikator LED yang warna hijau di sini udah nyala ya. Yang bawah belum teman-teman. Ya, yang bawah belum, dan yang rusak emang yang atas ya teman-teman. Nah, ini udah nyala LED indikatornya dan muncul suara dengung. Ya, tapi kalau kita nyalakan musik ya masuk sih masuk, tapi mudah klip ya, katanya mudah klip, di apa, di setel sedikit saja atau enggak lama kemudian itu klip ya. Nah, apalagi kalau kita naikkan untuk semua frekuensinya ya. Nah, itu dengungnya tambah keras teman-teman. Oke, ini yang mengakibatkan klip ya. Kenapa musik belum masuk, lampu LED-nya udah nyala ya? Itu disebabkan oleh dengung. Nah, dengung ini sebenarnya mudah ya untuk mengatasinya. Ya, nanti kita coba atasi teman-teman. Kita pindahkan dulu ke channel B ya, yang dari power seperti ini. Nah, ini udah pindah di channel B. Lalu kita tes apakah channel B juga sama. Enggak ya teman-teman, aman. Dan tidak ada dengung sama sekali di bagian channel B ya. Yang dengung hanya di channel A ya. Walaupun nggak kita pasang power, itu LED-nya tetap nyala ya. Alhasil dengungnya juga tetap nyala walaupun nggak dipasang power ya. Jadi memang equalizer ini yang dengung ya, seperti ini. Nah, perhatikan LED-nya nyala ya. Ada dua LED yang nyala teman-teman. Langsung saja akan kita coba bongkar ya. Oke, perhatikan sekali lagi. Walaupun kita pencet low cut ataupun low out ya, atau in out, itu tetap dengung ya. Oke, langsung saja akan kita buka untuk equalizernya. Kita lihat ya apa yang rusak. Oke, ini untuk equalizer yang tadi kita akan coba bongkar saja ya. Oke, ini tidak kita persingkat. Semoga teman-teman dapat ilmunya ya. Jadi sebenarnya ini punya saya teman-teman. Saya beli kemarin itu dengan harga 400 bersama equalizer ya. Equalizer bersama crossover ya. Crossover 1 dan equalizer 1, totalnya 400.000 ya. Saya beli dari teman juga. Dan yang saya suka, frekuensi equalizer jadul ini itu lengkap ya. Jadi frekuensinya 20 naik ke 25, beda dengan equalizer yang sekarang ya. Itu frekuensinya agak loncat ya. Oke, kita perhatikan di sini untuk power supply-nya atau trafonya ini ada dua ya. Jadi beda apa ya? Equalizer A itu power supply-nya beda, equalizer B power supply-nya juga beda ya. Jadi ini kita perhatikan di sini untuk power supply-nya saja ya.
kita fokus ke power supply-nya saja. Nah, ini di sini kita goyangkan dari elko ya. PSU di sini 35.000 mikro ya teman-teman. Ini ada satu elko yang kalau kita sentuh seperti ini ya. Goyang sekali teman-teman. Saya rasa ada kaki yang lepas ya. Nah, ini akan kita cek dulu dan memang ada sedikit karatan di bagian sekitar elko ini ya, kakinya. Moga aja hanya ini masalahnya teman-teman. Ini 0 rupiah teman-teman ya, karena kita akan gunakan elko dari barang bekas ya. Tonton sampai habis ya. Ini akan kita lepas dulu untuk baut-bautnya, kita buka dulu apa ya, platnya ya. Oke, setelah platnya kita buka atau bautnya kita lepas, elko bagian bawah ini kita cek juga aman ya teman-teman. Nah, posisi power supply-nya juga sama ya, elko juga sama ya, masih elko bawaan. Nah, ini yang agak goyang ya. Ini akan coba kita lepas elko-nya ya. 35 volt 1000 mikro ya. Jadi kita cek seperti ini saja. Kalau bagian resistor atau transistor ini masih aman ya. Nah, ini yang agak goyang ya. Nah, ini saya rasa kakinya cuma satu teman-teman. Yang satunya putus ya, karena goyangnya terlalu kencang ya. Saat kita sentuh, kita coba lepas. Nah, ini saya solder atau saya lepas ini satu saja ya. Dan alhasil di sini kaki elko di bagian plusnya itu putus atau karatan ya. Karatan itu bisa menyebabkan dengung karena bagian CT-nya itu nggak nyambung ya. Nah, elko yang satu masih normal ya, masih bagus kakinya teman-teman. Nah, ini ada 2 buah 35 volt 1000 mikro. Perhatikan untuk bagian yang putus di sini banyak sekali sisa-sisa karat ya ataupun kotoran di sini. Ini bisa kita bersihkan, lalu kita lepas juga sambungan yang kaki elko yang pertama tadi ya. Lalu perhatikan jalurnya teman-teman. Jadi ini jalur elko-nya itu sama dengan power supply biasa ya, atau power supply amplifier juga sama ya. Ini akan coba kita bersihkan menggunakan alkohol ya. Itu jalurnya sama teman-teman. Dari plus ke min, kemudian min kita sambung ke plus lagi, kemudian tersisa min plus ya. Dan tengahnya adalah CT ya. Nah, seperti itu cara penyambungannya nanti. Oke, nanti akan kita coba perjelas lagi ya. Semoga teman-teman paham ya. Jadi ini di seri teman-teman. Elko-nya nanti di seri. Karena di sini di bagian platnya ini nyambung ya. Nah, ini saya lepas kaki yang plus dari elko tadi. Itu nyambung ke bagian min elko yang satunya lagi. Ya. Jadi penyambungannya mudah teman-teman. Walaupun tidak dipasang di sini ya. Kita akan coba bersihkan dulu. Kita buat lubang, kaki lubangnya di sini agak besar ya. Ntar kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa solderan ya. Mohon maaf teman-teman jika teman-teman masih kurang paham ya dengan cara saya menjelaskan. Karena memang saya senantiasa selalu belajar untuk berbahasa baku ya. Karena memang saya orang Makassar teman-teman. Atau orang Sulawesi Selatan ya. Oke, kita cek di sini untuk dioda sepertinya kakinya masih aman. Dan saya rasa masih aman juga ya untuk diodanya. Kita akan coba ganti untuk bagian elko ya. Ini berhubung saya tidak mendapatkan elko yang 35 volt yang kecilnya sama ya. Saya hanya mendapatkan 25 volt 3300 mikro ya. Nah, ini juga bisa teman-teman. Tapi terlalu besar ya. Jadi kita gunakan yang satu saja, yang kecil ini. Ini 25 volt 3000 mikro ya, kalau nggak salah tadi ya.
Oke, kita ambil dua. Ini bekas power supply juga. Oke, kakinya masih bagus teman-teman. Intinya walaupun bekas, yang jelasnya elko-nya masih bagus lah ya. Oke, untuk posisi pemasangan elko-nya ini akan kita rubah teman-teman, karena lubangnya itu terlalu kecil dan elko yang lama itu terlalu kecil, alhasil ini nggak bisa masuk ya, nggak pas teman-teman. Seandainya elko-nya ini baru atau kakinya panjang, bisa kita tekuk lalu kita masukkan ke lubangnya. Tapi ini elko bekas, alhasil kita akan buat sebuah kabel, kita sambung kabel lalu akan kita rangkai. Nah, perhatikan dulu untuk posisi min plusnya. Nah, posisi yang awal seperti ini. Nah, oke, minnya di atas ya. Kemudian elko yang satu lagi itu berbeda ya posisinya. Oke, jika sudah paham teman-teman, ini posisi elko yang bawah kita samakan. Oke, seperti ini modelnya nanti. Oke, ini akan kita cek ya. Nah, nantinya seperti ini gambarannya. Nah, ini untuk tandanya ini berbeda ya. Jadi kalau diikuti itu beda teman-teman. Karena lubangnya memang beda ya. Oke, ini untuk min ya. Kemudian plus. Kemudian plusnya itu disambung ke min. Dan berakhir di min, CT, dan plus ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita solder dulu. Ini akan saya satukan dulu karena tidak bisa kita solder di bagian platnya ya, atau drivernya. Oke, kita sambungkan seperti ini. Akan kita seri teman-teman. Oke, kita siapkan kabelnya dulu. Dan di sini akan kita sambung dari min dan plusnya di bagian sini. Untuk arahnya min di bagian kanan ya. Di sini plus di bagian kiri. Oke, seperti ini. Kita seri. Kemudian akan kita beri kabel ya. Kita beri kabel menggunakan 3 kabel saja. Ini untuk CT-nya. Kemudian yang satu lagi untuk plusnya. Ini mohon maaf saya menggunakan kabel yang merah-merah ya. Nah, ini yang merah agak terang ini itu CT dan plus. Yang satunya lagi adalah min ya. Oke, kemudian akan kita sambung ya teman-teman. Ikuti jalurnya, jangan sampai kebalik ya, karena ini bisa mengakibatkan kerusakan ya. Oke, untuk min posisinya di bagian sini. Oke, ya. Dan untuk CT-nya itu di bagian tengah teman-teman. Nah, ini yang sudah kita seri tadi. Kita naikkan, kita pasang karena memang jalurnya itu nyambung ya. Nah, perhatikan di bagian jalur PCB itu nyambung, menyatu. Jadi kita gunakan kabel satu saja itu nggak apa-apa ya. Oke, sini menyatu ya. Nah, ini CT, ini min dan plusnya. Oke, perhatikan jalur elko-nya. Jika ingin memasang seperti ini, jangan sampai kebalik. Ini untuk CT. Kemudian untuk plusnya kita pasang juga, plusnya di bagian sini, bagian atas ya. Oke, kita solder. Oke, seperti ini. Moga aja ini berhasil ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk CT dan min plusnya sudah tersambung juga ya. Bagian bawah posisinya bisa kita tiru ya jika agak keliru. Kemudian akan saya letakkan seperti ini. Kita coba lem ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru selanjutnya ya. Jangan lupa komen ya teman-teman. Teman-teman dari mana saja yang nonton ya. Atau jika video ini bermanfaat silahkan komentar agar kita lebih semangat lagi membuat sebuah tutorial atau
berbagi pengetahuan lah ya teman-teman. Oke, ini akan kita coba panaskan dulu lemnya. Oke, ini akan coba saya lem bakar ya. Seperti ini, sedikit saja. Yang penting rapat ya, nggak goyang teman-teman. Oke, karena elko-nya nggak ada yang saya dapat yang kecilnya sama dengan elko pengganti tadi, jadi kita pakai elko yang seperti ini saja. Yang tadi 35 volt ya, yang sekarang 25 volt itu aman teman-teman, karena memang suplainya ini cuma 12 volt ya sebenarnya. Oke, kita pasang untuk soket dari trafo ya, akan kita coba dulu teman-teman. Jika lampunya sudah tidak menyala ya, itu artinya sudah tidak dengung ya, walaupun nggak kita tes menggunakan speaker. Oke, ini sudah kita colokkan ke listrik, kita coba nyalakan ya. Perhatikan, udah nyala dan lampu indikatornya di sini udah nggak nyala ya. Oke, walaupun kita fullkan volumenya itu sama sekali nggak ada yang nyala ya. Oke, channel A sama sekali nggak ada nyala di bagian sini ya. Itu artinya sudah jos teman-teman, tidak ada dengung lagi teman-teman ya. Walaupun nggak dites di speaker. Nanti kita coba ya ke speaker, nanti akan coba kita pasang bautnya dulu, lalu akan kita coba ke power amplifier ya, dan speaker. Oke, kita pasang bautnya dulu teman-teman. Dan setelah bautnya sudah saya pasang, untuk penutupnya nggak saya pasang ya teman-teman, agar teman-teman lihat. Ini yang kita rakit tadi ya. Oke, langsung saja akan kita coba nyalakan ya. Kita colokkan ke listrik. Ini agak longgar ya colokannya. Kita nyalakan. Oke, untuk LED indikatornya tidak menyala ya. Oke, harusnya menyala saat kita gunakan musik ya, atau volumenya kita naikkan saat kita putar musik ya. Oke, kita nyalakan powernya dulu. Lalu kita colokkan input dari power ya ke channel A ya, atau channel B ya. Kita setting dulu. Kita masukkan jack dari input musik ya. Bentar, ini untuk channel B. Kita naikkan ke channel A ya, karena yang kita perbaiki tadi channel A ya. Oke. Kemudian, nah ini nggak ada dengung ya. Ini walaupun nggak ada musik tadi itu dengung teman-teman. Oke, sama sekali nggak ada dengung. Kita coba masukkan musik. Masukkan ke channel A. Oke, mantap. Ini sudah berhasil teman-teman. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini lampunya belum menyala karena memang volumenya masih agak kurang kenceng ya. Oke, kita coba tambahkan sedikit volume dari HP. Nah, ini udah nyala ya. Oke, mantap. Ini harusnya seperti ini teman-teman. Jadi lampu harus nyala saat kita naikkan volume ya, dan lampu harus mati ketika musiknya dimatikan agar nggak over ya,
Kalau seperti tadi musik belum nyala, tapi lampu indikatornya udah nyala ya. Alhasil over ya, nantinya cepet over ya, atau klik ya. Kita coba channel B. Kita coba samakan frekuensinya ya. Oke, ini nyala ya, sama teman-teman. Oke, kita samakan volumenya, nyala ya. Oke, lampunya bersamaan teman-teman, nyalanya sama ya. Kita samakan dulu. Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Ini sudah berhasil. Dan alhamdulillah ini normal kembali. Kita beli dengan harga murah, lalu kita servis ya dengan RP0 ya teman-teman, karena kita mengambil dari barang bekas ya. Untuk elko-nya ya, ini untuk powernya. Dan alhamdulillah ini sudah tidak dengung lagi teman-teman. Mantap, sudah siap kita gunakan ya untuk equalizernya ya. Jos ya, mantap. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.